Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gibran Al-Bukhari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang HTTP request pada React.js. Front-end HTTP request adalah proses di mana klien mengirim permintaan HTTP ke server untuk mengambil data atau melakukan tindakan tertentu. Permintaan ini dapat berisi informasi seperti URL tujuan, metode HTTP, misalnya get, post, put, delete, eh, header yang menyertakan informasi tambahan, dan dalam beberapa kasus, badan permintaan yang berisi data akan dikirim ke server. Eh, Front-end HTTP request biasanya dilakukan menggunakan JavaScript melalui objek XML HTTP request atau fetch API yang disediakan oleh browser. Pada umumnya, pengembang front-end menggunakan JavaScript untuk mengatur logika di sisi klien termasuk membuat dan mengirim permintaan HTTP kepada server. Beberapa contoh dari front-end HTTP yaitu yang pertama mengambil data, misalnya mengambil data JSON dari API REST untuk ditampilkan ke halaman web. Kemudian yang kedua mengirim data ke server, misalnya mengirim data formulir dari halaman web ke server untuk diproses dan disimpan. Yang ketiga, interaksi dengan API menggunakan permintaan HTTP untuk berinteraksi dengan layanan pihak ketiga seperti mengirim pesan melalui API pesan instan atau mengambil data dari API media sosial. Pada kesempatan ini, untuk melakukan fetch data pada React, saya akan menggunakan Axios. Axios adalah library populer yang digunakan untuk melakukan HTTP request di React. Ia menawarkan fitur-fitur yang kuat seperti dukungan untuk permintaan basis promise, pengolahan otomatis terhadap data JSON, dan penanganan kesalahan yang mudah. Untuk bisa menggunakan Axios, harus dilakukan instalasi terlebih dahulu melalui npm atau yum. Untuk bisa menggunakan Axios, harus dilakukan instalasi terlebih dahulu melalui npm atau yum. Dan selanjutnya, kelebihan dari Axios sendiri mudah digunakan dan memiliki sintak yang jelas dan intuitif. Kedua, mendukung pembatalan permintaan, pemantauan, kemajuan unduh atau upload, dan transformasi data otomatis. Yang ketiga, memiliki fitur interceptor yang memungkinkan Anda memanipulasi permintaan dan respon secara global sebelum mereka dikirim atau diproses. Namun kekurangan ASIO sendiri membutuhkan penginstalan dan konfigurasi terlebih dahulu dengan menggunakan npm. Yang kedua, mempunyai ukuran file yang sedikit lebih besar dibandingkan Fetch API karena memuat dependensi tambahan. Sebelum itu, nanti kita akan menginstal CORS terlebih dahulu. CORS adalah mekanisme keamanan yang diterapkan oleh browser web untuk melindungi pengguna dari potensi ancaman keamanan yang dapat timbul saat sumber daya dimuat dari domain yang berbeda atau asal lintas. Secara default, browser menerapkan kebijakan sama asal yang mengizinkan sumber daya diakses hanya oleh dokumen yang memiliki
asal yang sama. Misalnya, jika halaman berjalan di domain A, maka hanya sumber daya dari domain A juga yang dapat diakses. Ketika terjadi upaya akses sumber daya dari domain yang berbeda, maka browser akan mencegah akses tersebut dan menghasilkan kesalahan keamanan. Baik, setelah itu kita buka terlebih dahulu pada backend, data backend yang akan kita ambil. Kita install terlebih dahulu course. Di sini kita ketikkan npm install course, lalu kita tunggu terlebih dahulu. Oke, setelah itu pada kode server.js ini kita tambahkan untuk course-nya, kita buat konstanta baru, konstanta course sama dengan array course. Seperti ini. Lalu pada ini kita buat app use seperti ini. Di dalamnya kita taruh course, lalu seperti ini. Di sini kita ketikkan origin. Lalu kita tambahkan bintang terlebih dahulu sebagai akses dari semua domain. Ini dapat digunakan untuk publik. Jika di situ kita ubah jadi http //gibran.com misalnya, di situ akan dapat diakses hanya pada URL tersebut. Namun jika di situ diisikan 0, maka yang dapat mengakses hanyalah pengembang atau si development itu sendiri. Oke, setelah itu kita save. Setelah kita save pada kita run seperti ini. Oke, setelah ini aktif, kita berpindah pada front end. Pada front end ini kita buat terlebih dahulu folder API di dalamnya, di dalam src. Lalu di dalam folder API sendiri kita buat file mahasiswa. Oke. Namun sebelum itu di front end sendiri kita install juga untuk Axios-nya tadi. Kita ketikkan npm install Axios. Kita enter. Oke, setelah itu pada filenya kita importkan untuk Axios, import Axios.
Oke, seperti ini. From Asios. Lalu kita buat konstanta B sama dengan Asios the Great itu. Lalu di dalam sini kita buat base URL. Seperti ini ya. Oke, lalu kita save. Setelah itu, pada file komponen, pada folder komponen, kita buat folder baru, yaitu admin. Di dalam admin kita buat get mahasiswa seperti ini .cse. Setelah itu kita buat codingannya. Yang pertama kita inputkan, kita import use effect.
Lalu kita jalankan terlebih dahulu sebagai melihat apakah ada problem atau tidak. Oke, kita run npm. Oh iya, maaf. Di app-nya kita tambahkan ini, kita copy seperti ini. Kita get seperti itu. Lalu di sini kita tambahkan get mahasiswa. Oke, setelah itu kita save. Lalu di sini kita jalankan. Oke, berhasil. Di sini kita ketikkan get seperti ini, lalu kita enter. Maka di sini akan muncul ini untuk cari NIM-nya. 1, 2, 2, 10, 20, 19, ya, seperti ini. Search itu untuk tampilan datanya jika berhasil. Di sini kita kecilkan. Lalu pada get mahasiswa untuk kita lihat di sini untuk tombol search-nya sudah berada di dalam tabel NIM seperti ini. Oke. Namun di sini masih belum rapi, kita tambahkan lagi agar tampilannya sedikit rapi. Untuk tabel kita tambahkan main full, lalu void gray min 200 mt4
Lalu untuk bawahnya BG Gray 800. Oke. Tambahannya itu saja. Lalu kita save di sini. Hasilnya maka akan seperti ini. Lalu kita tambahkan layout yang pernah kita buat pada ini. Kita tambahkan saja layout. Kita save. Maka munculnya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini 10, 20, 19, maka dia akan muncul seperti ini. Namun ketika kita isikan masih menghilang, jadi di sini kita akan menambahkan agar ketika kita menginputkan NIM itu tidak menghilang tabel yang di bawahnya, tidak seperti ini. Ketika kita menginputkan, maka dia langsung menghilang. Kita akan menambahkan di sini konstanta, lalu search, set, seperti itu, lalu use state. Oke. Lalu untuk di sini kita untuk returnnya kita tutup terlebih dahulu. Di sini pada try kita untuk if di sini kita buat search, lalu di sini juga kita buat search. Oke, setelah itu di sini kita buat search, lalu di bawahnya kita buat konstanta baru yang berisi handle search, lalu seperti ini yang berisi set, search, dan NIM. Oke, setelah itu ini cukup, kita buka yang di sini. Untuk yang di sini kita buat jadi seperti ini. Untuk yang di sini kita tambahkan handle search. Oke. Lalu kita save, dan ketika kita mencari ini misalnya 11, 22, 10, 20, 19, ketika kita search maka dia akan muncul seperti ini. Oke, cukup segitu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.